Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran jiwa. Saat itu, aku pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan, Angry Divine, dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual aku baru saja memasuki tablet batu ketika dipukul dan aku batuk darah dalam kekalahan. Aku harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming dengan lembut menghela nafas setelah melihat ekspresi makam Xiao Yan. Matanya berkeliaran di atas batu tablet dengan rasa takut sambil berkata, meskipun kekuatanku saat ini berkali-kali lebih besar dari saat itu, aku punya perasaan bahwa itu takdirku tidak akan lebih baik bahkan jika aku melakukan upaya lain sekarang. Tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga sepertinya memiliki semacam tekanan misterius. Jika aku menebak dengan benar, pencapaian Demon Saint Huangquan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menjawab, bagaimana seseorang yang setengah langkah di kelas Dou Di bisa menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa pahit. Dia segera bertanya, bagaimana? Kakak Xiao Yan, apakah kamu yakin? Aku tidak percaya diri, tetapi aku bisa berusaha. Mata Xiao Yan menatap batu tablet hanya untuk menggelengkan kepalanya dan membalas. Meskipun celah antara dia dan Demon Saint Huangquan seperti langit versus sungai, hanya ada sisa-sisa spiritual dari Demon Saint Huangquan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka harus berbenturan. Karena ini kasusnya, aku harus bergantung pada saudara Xiao Yan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar balasan ini. Kamu harus pergi sesegera mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Ya. Xiao Yan mengangguk lembut. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan batu tablet. Dia perlahan-lahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan izinkan siapapun mengganggu aku selama periode waktu ini. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya, berhenti di depan tablet batu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat bahwa itu jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuhnya yang sebenarnya. Masalah-masalah jiwa jauh terlalu ilusi dan halus. Dou Qi akhirnya mendominasi benua itu. Ada beberapa ahli yang sangat menekankan pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa adalah fondasi seseorang, itu tidak dapat memperoleh efek yang mendominasi ketika bertarung dengan orang lain tanpa metode khusus yang tidak proporsional dengan usaha dan waktu yang diperlukan untuk melatihnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual kebanyakan ahli hanya bisa disebut tingkat biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusinya menjadi tubuh substansi yang sebenarnya seperti Xiao Yan. Tubuh spiritual Xiao Yan ditunda di depan tablet batu. Matanya memindai tablet. Itu lama kemudian sebelum dia mengambil langkah maju di depan kelompok Cailin. Tubuh yang agak ilusi bertabrakan dengan tablet batu. Ci! Permukaan tablet kuno tampaknya membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiao Yan juga muncul seolah-olah telah dimakan dan anehnya menghilang di depan jimat batu. Gemuruh! Thunderbolt meraung bagaikan badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras mengguncang alun-alun sampai gemetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan ke apa yang tampaknya menjadi tepi ruang ini. Setan Saint Huangquan ini benar-benar menghayati reputasinya dengan mampu menciptakan ranah di tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut melangkah di udara.
Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang dibuat. Halilintar di langit tampak seolah-olah sedang diaduk sementara kakinya bergerak. Mereka tiba-tiba memukulnya dari segala arah, tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Jejaknya tidak goyah. Setiap petir yang mencapai radius 50 kaki di sekujur tubuhnya tiba-tiba hancur oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia berada dalam batas pelindung. Bang! Para petir itu tampaknya sadar bahwa itu tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiao Yan saat ia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan kuning dalam suddenly muncul di langit di atas Xiao Yan ketika petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, angin ribut yang sangat kuat tiba-tiba mengoyak udara dan menekannya dengan keras. Yellow Spring Finger. Kaki Xiao Yan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari yang sangat besar, merobek langit dari lapisan awan. Sebuah riak kecil muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat segera melonjak keluar. Itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning dengan suara gemuruh. Bam! Ruang berfluktuasi ketika keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan energi. Keduanya runtuh setelah kontak dan keduanya dimusnahkan. Bang! The Yellow Spring Finger baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak terpisah. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiao Yan dalam sekejap. Tangan itu mengepal dan dengan kuat menggenggam Xiao Yan. Pecah. Suara tenang perlahan-lahan dipancarkan dari dalam tangan besar. Badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap, menjabat tangan hingga hancur. Demon Saint Huang Quan, ungkap dirimu. Teknik-teknik ini tidak akan bisa mengalahkan aku. Xiao Yan sekali lagi muncul setelah telapak kuning besar hancur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara lemahnya seperti guntur ketika ia menyebar ke seluruh dunia. Gemuruh! Sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiao Yan segera setelah suaranya dipancarkan. Ini menarik tanah ke atas saat naik. Akhirnya, berdiri di atas dengan cara yang menjulang tinggi. Ada tahta besar di puncak gunung. Sosok manusia dengan pakaian kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang menyebabkan dunia gemetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembali. Suara samar berisi tekanan yang tampaknya berasal dari jiwa seseorang seperti itu perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, senyum menari di bibirnya saat dia berkata, meskipun kamu pernah menjadi ahli level puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pikiran yang keras kepala tentang sisa jiwa yang tertinggal. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depan aku. Sosok manusia yang duduk di singgasana tiba-tiba membelalakan matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Ini dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya bergerak maju dan bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang megah menyebar dan menghalangi serangan spiritual Demon Saint Huang Quan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan untuk Yellow Spring Diving Anger dan darah esensi Demon Saint. Kamu harus mengalahkan aku sebelum berpikir untuk mendapatkan tangan kamu pada kemarahan Divine Yellow Spring dan darah esensi. Setan Saint Huang Quan tiba-tiba berdiri. Daerah di sekitar gunung runtuh saat dia bangun. Tingkat lanjut jiwa negara surgawi. Kamu adalah orang terkuat yang aku temui selama bertahun-tahun. Sayangnya,
Kamu masih memiliki banyak cara untuk mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Jiwaku telah melampaui kondisi surgawi yang sempurna dan telah mencapai status di. Kamu benar-benar berani melawan aku. Di negara bagian? Jantung yang keras Xiao Yan ditumbuk setelah mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual di negara Di. Hampir tidak ada orang di benua Duuki saat ini yang mampu mencapai keadaan ini. Le Demon Saint Huangquan memang hidup sesuai dengan reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawan kamu jika kamu adalah Demon Saint Huangquan. Namun, kamu saat ini adalah roh yang tersisa belaka. Xiao Yan perlahan menghisap nafas udara. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu memandang rendah pada Demon Saint Huangquan sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melemparkan pukulan. Apa kekasaran? Setan Saint Huangquan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menempel di tanah. Tanah kerajaan ini segera gemetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan kasar menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiao Yan. Menghancurkan! Serangan yang kuat menyebabkan roh Xiao Yan memancarkan riak yang intens. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual yang mengandung panas aneh, meletus. Setelah itu dituntut dengan kejam. Tangan-tangan besar yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya hancur ketika bersentuhan. Bahkan tanah yang berguncang itu akhirnya ditekan. Kekuatan spiritual kamu sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi? Ekspresi Demon Saint Huangquan berubah setelah kontak dibuat. Segel tangan aneh terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi yang luar biasa menakutkan meningkat. Ruang itu sendiri runtuh ketika fluktuasi ini muncul. Tampaknya seolah hari kiamat tiba. Yellow Spring Divine Anger? Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat buruk ketika dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit takut. Pertarungan antara jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara Douki. Jika seseorang ceroboh, jiwa seseorang akan hancur. Jika jiwa seseorang hancur, kehidupan seseorang akan lenyap dari dunia ini. Serangan iblis Saint Huangquan menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan surgawi Yellow Spring yang menakutkan banyak elit Dousheng bukan hanya sekedar rumor belaka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.